Udah lah Mbah, turun lah Mbah. Ngapain? Nggak usah kayak gini itu nggak usah. Assalamualaikum sahabat spiritual yang berbahagia. Duel yang luar biasa ini adalah aksi Gus Nur Samsun menghadapi seorang petapa sakti Ki Upas Landak. Setelah berkali-kali gagal mengalahkan sang petapa, Gus Nur Samsun kembali melawan dengan ilmu baru yang luar biasa. Lalu mampukah kali ini Gus Nur Samsun mengalahkannya? Silahkan disaksikan kisahnya selengkapnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi Gus Nur Samsun dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Sahabat yang berbahagia, video ini masih tentang misi Gus Nur Samsun untuk menyadarkan seorang petapa sakti penunggu gua setan Ki Upas Landak. Kisah ini bermula dari seorang guru dukun santet bernama Mbah Gembul yang telah dikalahkan oleh Gus Nur Samsun. Yaitu dia mengaku akan ikhlas bertobat di hadapan Gus Nur Samsun jika Gus Nur Samsun bisa memenuhi syarat yang dia sampaikan. Yaitu, jika Gus Nur Samsun bisa mengalahkan seorang petapa sakti bernama Ki Upas Landak yang sudah ada 13 tahun bertapa di Gua Setan. Ki Upas Landak memiliki kemampuan ilmu kanuragan yang sangat banyak dan luar biasa. Tidak ada satu pendekar persilatan yang mampu mengalahkannya. Bahkan banyak pendekar yang dibunuh ketika mencoba melawan dirinya. Gus Nur Samsun pun merasa sangat penasaran dengan Ki Upas Landak. Sehingga dia kemudian datang ke gua untuk menemuinya. Gus Nur Samsun sebenarnya datang untuk bersilaturahmi dan mengajak kebaikan. Yaitu agar sang dukun berhenti bersekutu dengan iblis dan mengabdikan hidupnya di jalan Tuhan. Akan tetapi, Ki Upas Landak malah sangat marah dengan tujuan Gus Nur Samsun tersebut. Sehingga kemudian terjadi pertarungan yang sangat luar biasa. Dan ternyata benar, sang petapa Upas Landak memiliki kemampuan yang sangat hebat. Ilmu hikmah Gus Nur Samsun yang biasa dia gunakan untuk menghancurkan para dukun santet, seperti tidak berdaya di hadapannya. Berkali-kali Gus Nur Samsun tumbang mendapatkan serangannya yang luar biasa. Sehingga Gus Nur Samsun harus mundur dengan tubuh yang mengalami luka dalam. Namun Gus Nur Samsun tidak ingin menyerah. Gus Nur Samsun kemudian mencoba bersemedi bermunajat untuk meminta petunjuk dari Tuhan. Dan setelah merasa berhasil mendapatkan kekuatan yang dibutuhkan, Gus Nur Samsun kembali untuk melawan sang petapa Ki Upas Landak. Lalu mampukah kali ini Gus Nur Samsun mengalahkannya? Silahkan disaksikan videonya selengkapnya. Sudah sampai di sini, kita langsung menggunakan segoro geni aja. Nggak usah salam, nggak usah apa. Kita langsung bakar tempat ini. Kelamaan lah. Duknya di mana ya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kujaj sifatin cahaya kunjah min sifatin Allahumma kuyana bahmat. Wa faqama din jagat kerja kecil saya dong bersos hidung seperti sakar sana Allah berkah kalimah la haula wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya mutajabbar ya mutajabbar ya mutajabbar ya hayyu ya hayyu ya qayyum. Bismillahirrahmanirrahim ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum. Wah, kurang ini ya Riz. Mana dukunya? Awas. Ilmu tinggi sore kok pamer itu lele. Kenapa kamu tertawa? Ayo tok kabeh. Ilmumu tok ayo. Ilmu ini bocah tinggi sore kok pamer rene. Kenapa api saya tidak bisa masuk ke dalam? Ora bakal. Kenapa cuma batas itu saja ini? Aneh Riz. Nggak bisa masuk ke dalam. Apa perisai? Nggak tahu. Ora bakal genimu iso nembus.
Gontopo. Kita coba besarkan apinya. Semoga bisa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya betul, sabar ya betul, sabar ya betul, sabar ya betul, sabar ya betul. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kenapa semakin mati? Kenapa nggak bisa membesar? Kenapa kamu tertawa? Ora bakal iso nembus kene gendhimu. Ayo tokno sing luwih gede. Saya heran pakai ilmu apa lagi, Riz, kita Riz. Ayo tokno gemulo gedhimu, ayo. Pikir bong ning kene awak. Loh, sampean tahu kalau ini ilmu gembolo geni? Sopo sing ora ngerti? Ngilmune bocah iki sore kok pamer nih. Ilmu gembolo geli kamu katakan ilmu bocah kemarin sore? Ya. Nyatane ra iso nembus Gontopo kuwi ki. Oke. Keluar kamu. Yo. Arep ngetok napa maneh? Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yo. Kita hilang. Terjadi pertarungan yang sangat luar biasa Gus Nur Samsun dengan sang petapa. Namun lagi-lagi Gus Nur Samsun merasa sangat kewalahan. Ilmu baru yang dia dapatkan ternyata juga tidak mampu mengalahkannya. Dan sebelum Ki Upas Landak menghabisinya, Gus Nur Samsun langsung kabur menghilang melarikan diri. Namun Gus Nur Samsun masih sangat penasaran. Begitu hebatnya kah ilmu Ki Upas Landak, sehingga dia tetap tidak mampu mengalahkan. Akan tetapi Gus Nur Samsun meyakini, ilmu hitam dari iblis itu pasti ada kelemahannya. Sebab itulah Gus Nur Samsun kemudian mencoba mencari cara. Selama ini Gus Nur Samsun berduel melawan Ki Upas Landak di dalam gua tempatnya bertapa. Tentu hal tersebut memberikannya energi yang sangat kuat. Sebab itu Gus Nur Samsun mempunyai rencana. Dia ingin memancing Ki Upas Landak keluar dan melawannya berduel di luar gua. Lalu mampukah strategi tersebut mengalahkan Ki Upas Landak? Sahabat-sahabat, doakan saya ya sahabat-sahabat. Kita ledakan. Gimana cara bisa meledakkannya ya? Karena energi di dalam gua itu luar biasa memang sahabat-sahabat. Jadi saya juga mohon doa untuk sahabat-sahabat. Jadi saya tidak susah-susah naik ke atas sana. Tentunya keinginan saya dari jarak jauh pun bisa. Saya kok ngeri-ngeri sedap ya. Gimana ya? Yang anehnya tadi ada macan. Terus yang kedua ada kambing. Kambingnya ada di atas sana. Ini suara burung hantu lagi. Udah amat dah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kun sifatin cahaya kun sifatin Allah. Alhamdulillah. Baru aja dibaca pamungkas langsung meledak. Suara kambing juga hilang. Kita coba naik ke atas lah. Tapi kok kayaknya di luar saja itu yang meledak, yang ada apinya. Awas, hati-hati, Faris, hati-hati. Takutnya ada macan atau apa. Aduh. Oh, batunya gede banget loh, Riz. Wah, awas, dukunnya keluar.
Apa Mbah? Siapa itu, Bang? Buat apa? Siapa yang membakar Mbah? Ki apa bukti? Orang saya baru datang kok, sampai nyalain saya. Gimana ceritanya orang saya datang kok sampai tiba-tiba nyalain saya? Ra iso, tetep awakmu. Jangan fitnah Mbah. Fitnah itu lebih kejam daripada pemerkosaan loh Mbah. Ya, terus siapa yang membakar di sini Mbah? Ki tetep awakmu sih bakar. Bukan saya. Allah Akbar. Subhanallah ini. Allah Akbar. Allah makun sa sifatin saya kun saya mulia sifatin Allah nurku ya nur Muhammad rupa kama dengan jagat gede jagat jila saiding kersul saiding sabda tadi sakar sana Allah Bismillahirrahmanirrahim. Dia nggak apa-apa Mbah, saya udah bilang Mbah, itu bukan saya, bukan ulah saya itu. Awakmu iki. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Tadi saya mati-matian, Riz. Ya Allah. Kekuatannya memang luar biasa. Awas takutnya macan, Riz. Tadi ada macan putih itu siapa, Mbah? Kuwi sing jaga gua iki. Lah bukannya yang menjaga gua ini sampean? Kuwi ngon-ngonku. Oh. Peliharaanmu. Terus kenapa keliling-keliling? Berku awakmu teko kene iki, arep ganggu aku. Oh. Ya. Gini, Mbah. Saya terus terang, ini bukan ulah saya, Mbah. Ora iso. Tapi ini ulah mantra saya, Mbah. Kenapa? Sampai tidak suka? Ora seneng. Lah sampai habisnya saya ajak turun nggak mau-mau loh, Mbah. Ora usah maksa aku. Saya mengakui kekuatan sampean luar biasa. Kaki saya gemeteran, Riz. Takutnya ada macan. Tadi suara kambing itu kambing apa, Mbah? Ora ngerti. Jangan-jangan dimakan sama macanmu. Kenapa sampai tidak dimakan sama macan sekalian di sini tuh? Aku ora ngerti. Itu apa, Riz? Di dalam gua kecil ini apa nih? Hati-hati loh, Riz. Kelelawar. Mbah. Udah lah, Mbah, turun lah, Mbah. Ngapain? Nggak usah kayak gini itu nggak usah. Muhammad Rasulullah. Allah aku coba. Aku mengakui, Mbah, kekuatanmu luar biasa. Saya beberapa kali saya melakukan meditasi bertapa, masih belum bisa membuat kamu tersungkur. Saya akui. Kamu kok ora nang kapoke. Bahkan saya pakai ilmu pungkasan pun sampai tidak ini. Tapi saya hanya memohon kepada jenengan, meminta kepada jenengan, karena saya sangat semangat untuk menyadarkan jenengan. Saya tidak ingin jadi musuh jenengan. Cukup kita berkawan, berteman, bersahabat. Karena dengan kemampuan jenengan,
jenengan bisa membantu saya untuk melawan dukun-dukun santet. Saya yakin jenengan bukan seorang dukun santet kok. Sojo rasa ganggu aku, rasa bujuk aku. Sekarang saya tanya, sampean dukun santet gak? Aku duduk dukun santet. Nah, berarti kan bener, bukan dukun santet. Kalau bukan dukun santet kan berarti kita bisa berteman, Mbah. Dengan kekuatan yang kamu miliki saat ini. Untuk melawan dukun-dukun santet. Jadi nggak perlu kita musuhan-musuhan, Mbah. Ora iso, awakmu gawe musuh aku. Terus lantas kenapa sampai tidak membunuhku sekalian? Kenapa? Aku mau pengen jajal gawe dolanan awak. Oh, sampai pengen mempermainkanku. Ya. Pengen mencobaku. Lah katanya sampai kalau ada orang yang datang ke sini langsung sampai bunuh, sampai bikin mati. Kenapa saya tidak? Mergo aku ngerti kekuatanmu. Kuwi durung kabeh sing kok tokne. Sampai tahu dari mana kalau saya belum semuanya kekuatan yang saya miliki saya keluarkan? Ora perlu ngerti, cukup aku sing ngerti. Darah saya banyak banget, Iris. Saya mengeluarkan tenaga dalam itu sudah 90%. Jadi badan saya gemeteran. Saya duduk kayak gini sebetulnya mengulur-ngulur karena saya pengen turun. Aduh, saya pengen pulang, tapi nggak mungkin pulang saya. Tunggu dulu kaki saya. Nanti takutnya dengar. Supaya dia nggak dengar. Mau nggak, Mbah, jadi sahabatku, Mbah? Aku wis ngomong mbek awakmu to. Kalahno aku dhisik baru aku nuruti karepmu. Mbah. Aduh. Awakmu wis gawe musuh aku. Nek ora ngalih kok tak pateni awakmu. Saya itu nggak akan berhenti, Mbah. Walaupun saya kali ini masih kalah. Saya besok bisa datang lagi kok ke sini. Bakal tak anteni. Sebenarnya apa sih, Mbah, yang sampean penasaran dengan saya itu apa? Aku pengen jajal kekuatan. Loh, kan saya sudah kalah, Mbah. Durung, awakmu sing ngapusi aku. Kok saya menipu sampean itu gimana sih? Orang saya terang-terangan saya kalah kok. Mergo ilmumu durung metu kabeh. Sampean tahu dari mana kalau semua ilmuku belum keluar? Apa awakmu gak ngerti aku topo ning 13 tahun. Ya. Bisa kabehane. Saya tahu 13 tahun kamu bertapa di sini. Tapi apakah 13 tahun itu santai, Mbah, slow, Mbah. Nggak usah gegabah. Saya juga akan keluar kok, Mbah. Saya turun, Mbah. Saya nggak mau berantem lagi. Udah cukup, Mbah. Ya. Kalau sampean pengen mencoba aku lagi, tunggu saja besok. Saya akan Hah? Ngalih pura. Saya akan pulang. Bentar, Mbah. Saya pengen ngobrol, kangen sama jenengan. Ora perlu. Aduh. Awakmu bakar kubuku. Bukan topoku. Ya wis, ngalih, Lis. Ayo kita ngalih, Lis. Kita ngilang aja ya, Riz. Ya wis, pegang, Riz. Santai, Mbah. Slow, Mbah. Tenang, santai. Ki Upas Landak benar-benar sangat kuat. Walaupun Gus Nur Samsun berhasil memancingnya keluar dan melawannya di luar gua, ilmunya ternyata masih tetap hebat. Lagi-lagi Gus Nur Samsun tidak mampu mengalahkannya. Kembali Gus Nur Samsun segera menghilang mundur. Sebelum Ki Upas Landak berhasil menghancurkannya. Lalu apakah yang kemudian dilakukan Gus Nur Samsun? Silakan disaksikan di video selanjutnya. Terima kasih telah menyaksikan video dakwah yang penuh perjuangan dan keagungan ini. Ambillah sisi baiknya dan tinggalkanlah sisi buruknya. Tentunya kami juga berharap video dakwah yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat, juga bisa menghibur para sahabat semuanya. Putar tasbihnya dan baca solawatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lihum satun udfi biha harul wabail hatimah al-Mustafa wal Murtada wabnahuma wa Fatimah lihum satun udfi biha
haral wabail hatimah al-Mustafa wal Murtada wabnahuma wa Fatimah.